Mari berikan pujian sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sore ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Satu tujuan kami rindu memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu mengagungkan nama yang ajaib. Karena Engkau Yesus Tuhan dan Allah kami. Satu-satunya di dalam hidup ini yang layak terima semua pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Itu sebab sore hari ini Tuhan, kuduskan hidup kami. Ampuni salah dosa kami. Agar penyembahan kami, persembahan kami, sorak-sorai kami berkenan di hadapan-Mu. Dan ibadah sore ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan. Hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Sehingga ketika kami meninggalkan tempat ini, kami menikmati kemenangan yang Engkau beri. Kami menikmati pemulihan yang Engkau beri. Kami menikmati kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami saat ini. Kami meletakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pengurapan Tuhan turun ke atas kami semua. Kami rindu Tuhan, hadirlah di tempat ini. Kami siap menikmati suasana surga turun di tengah-tengah kami. Kami akan memulai ibadah kami. Penuh ucapan syukur terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sama-sama kita meninggikan Tuhan dalam hidup. Dialah Allah yang layak terima pujian. Haleluya, Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Luz
Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan pada sore hari ini, haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan, haleluya. Yesus hidup, Yesus bangkit bagi kita, haleluya. Dalam kehidupan kita, nama Yesus menara yang kuat,
Mari sama-sama saya mengajak kita semua ikuti saya ya Bapak Ibu Saudara. Yuk. Katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini saya akan mempersilakan Saudari Nurianti akan menyampaikan kesaksian pada saat ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Nurianti. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan kita kesehatan. Di sore hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya berterima kasih buat segala kebaikan
dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya berterima kasih buat kedua Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini yang sudah mengizinkan saya kesempatan untuk belajar melayani. Bahkan saya berterima kasih kedua beliau ini telah mendidik saya sehingga yang tadinya saya datang di tempat ini tidak tahu apa-apa, tapi karena kerelaan hati bahkan kebaikan mereka saya boleh ada. Ya setidaknya saya bisa ngapa-ngapain yang tadinya nggak tahu apa-apa, tapi sekarang setidaknya saya bisa tahu apa-apa, apalagi tentang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, besok saya akan berangkat melanjutkan studi kelas 2 di Sekolah Alkitab Batu, dan selama 9 bulan itu saya akan menjalani sekolah di sana ya, pelajar di sana selama 9 bulan. Saya berterima kasih buat jemaat Tuhan. Mohon maaf kalau saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan, melukai perasaan Bapak Ibu Saudara lewat perkataan, tingkah laku. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan. Saya banyak belajar lewat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih yang sudah selalu sering mengingatkan saya, bahkan mungkin pernah menegur saya karena melakukan kesalahan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus dukung saya dalam doa sehingga dalam sekolah di SAB saya boleh menjadi pribadi yang boleh benar-benar dibentuk dengan baik di sana, sehingga selama 9 bulan itu tidak terbuang sia-sia. Saya boleh menghasilkan buah. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita terus tetap dukung Saudari Nurianti ini dalam doa, sehingga pun dimanapun ia berada, dia boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Begitu juga dengan kehidupan kita, dimanapun kita berada, mari kita terus tetap menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidup kami. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Engkaulah Karena Tuhan satu-satunya Raja kita, satu-satunya Tuhan kita. berdaulat Berdaulat atas hidup
Kami boleh memanggil Engkau Bapa, dan di sore hari ini kesempatan yang indah. Kembali kami siapkan hati kami, siapkan hidup kami untuk ditaburi lewat firman-Mu. Berbicara lewat firman-Mu, dan biarlah kami umat-umat-Mu terus ya Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau hidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami buat firman-Mu di sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Kebaikan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan. Pengumuman dalam sepekan. Persekutuan Simeon Hana dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 4 sore bertempat di gereja. Persekutuan Eklesia bertemakan Ojo dibanding-bandingke, pembicara Pendeta Hesli Rantung dilaksanakan Selasa 27 September 2022 pukul 6 sore bertempat di gereja. Persekutuan Cabang dilaksanakan setiap hari Rabu, Cabang Rembang pukul 4 sore, Cabang Karangsari pukul 4 sore, Cabang Bendokerit pukul 5 sore, Cabang Karanglo pukul 5 sore, Jatituri pukul 5 sore, Telumpu pukul 5 sore, dan Cabang Bakung pukul 6 sore. Setiap hari Jumat dilaksanakan doa rantai pukul 7 pagi hingga 6 sore, dilanjutkan doa malam pukul 6 sore bertempat di gereja. Persekutuan remaja dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 4:30 sore bertempat di gereja. Dilanjut dengan persekutuan pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah Raya dilaksanakan setiap hari Minggu, sesi 1 pukul 6 pagi, sesi 2 pukul 9 pagi, sesi 3 pukul 4 sore bertempat di gereja. Ibadah Sekolah Minggu dilaksanakan Minggu 2 Oktober 2022 untuk balita dimulai pukul 7 hingga 8 pagi, untuk SD kelas 1 hingga kelas 6 dimulai dari pukul 8 hingga 8.50 pagi, untuk SMP dan SMA dilaksanakan pukul 8 hingga 9 pagi bertempat di gereja. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari dukung terus pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Theophilus lewat setiap doa-doa kita dan kehadiran kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sepanjang bulan ini masih dengan tema yang sama, yaitu berbicara tentang penyembahan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia, salah satu tujuannya yaitu untuk mengagungkan Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan, untuk menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Dan kalau ada timbul pertanyaan, kenapa saya harus menyembah Tuhan? Saya mau katakan, lewat firman Tuhan pun berkata di dalam Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10 di sana, berbicara di malam Matius pasal yang keempat ini berbicara ketika Yesus ada di padang gurun dicobai. Iblis berkata bahwa aku akan memberikan segalanya kepada engkau asalkan engkau sujud menyembah kepadaku. Tetapi apa kata Yesus? Yesus berkata, "Enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kalau ditanya, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Tuhan itu pemilik hidup kita. Amin. Kenapa kita harus menyembah Tuhan?
Karena kita menyembah kepada Allah yang empunya langit dan bumi. Dan ciri dari orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang hidup di dalam penyembahan, menyembah berarti kita itu datang kepada yang disembah. Kita itu mendekatkan diri kepada yang disembah. Dengan kata lain, menyembah adalah kita melekatkan hidup kita kepada yang disembah, yaitu Tuhan Yesus. Dan ciri selanjutnya dari seorang penyembah ini dia adalah pribadi yang kuat. Kuat menghadapi apapun juga. Orang yang selalu melekat kepada Tuhan itu punya ciri, salah satu cirinya dia itu menjadi pribadi yang kuat. Nah, kita akan melihat di sini bagaimana ada dua pribadi yang akan kita lihat di sore hari ini. Kita akan belajar dari perjalanan hidup mereka. Ketika mereka ada di dalam tekanan hidup, ternyata dimanapun, kapanpun, dan apapun kondisinya, seorang penyembah itu tidak akan pernah berhenti menyembah Tuhan. Tetapi di tengah tekanan hidup, pujian penyembahan itu akan terus mengalir untuk mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik. Kalau ditanya kenapa kita menyembah Tuhan? Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan bukan karena kita cari sesuatu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kasih yang begitu luar biasa kepada kita. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-25. Di sini kita akan belajar bagaimana kuasa di balik penyembahan. Kisah Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau biasanya kebanyakan orang di tengah malam apa yang dilakukan? Kalau tengah malam biasanya orang apa yang dilakukan? Ya tidur toh Mbak Christine, ya nyapu tuh. Kok pertanyaan yang enggak seharusnya ditanya ya, gitu ya. Tetapi firman Tuhan di sore hari ini datang dalam hidup kita semua. Di tengah malam, dikatakan kira-kira tengah malam, yang Paulus dan Silas lakukan yaitu berdoa dan menyanyikan, bukan hanya satu, menyanyikan pujian, tetapi puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Hebatnya ini kalau kita lihat nanti di sini. Di tengah tekanan, mereka sanggup memuji Tuhan. Di tengah tekanan, mereka sanggup menaikkan doa puji-pujian mereka kepada Tuhan. Dan ketika mereka menaikkan puji-pujian di tengah malam, bukan dengan suara yang, kalau bahasa saya pakai bahasa Jawa, kalau saya salah mohon maaf ya, suara yang liri ya, benar ya? Kedengaran gak suara saya? Enggak kan? Bapak Ibu kalau kita nyanyi buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita dikasih suara sama Tuhan, kasih semua suara kita buat Tuhan. Kenapa? Karena di saat kita menyanyikan pujian, menaikkan doa dan penyembahan kita, orang di sekitar kita itu akan mendengarkan. Kalau mendengarkan, saya percaya Bapak Ibu akan dilempari dengan sendal atau dengan sepatu. Kalau menyanyi itu tidak ada dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu saya pastikan sepatu akan melayang mungkin. Kenapa? Buat kegaduhan di tengah malam. Tetapi katakan mereka ini menaikkan pujian, berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita akan melihat kenapa mereka menaikkan pujian dan di situ kok bersama dengan orang-orang hukuman lainnya. Mereka itu didengarkan pujian mereka. Ternyata di latar belakangi di dalam perjalanan penginjilan Rasul Paulus ketika dia menyeberang ke Makedonia di dalam pasal yang ke-16 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-12, di sana perjalanan Rasul Paulus menyampaikan keputusan-keputusan dari para penatua gereja dan apa yang terjadi, apa yang menjadi tujuannya supaya apa? Supaya jemaat-jemaat itu menuruti semua yang menjadi keputusan dari penatua-penatua yang ada di Yerusalem. Dan dengan demikian dikatakan di ayatnya yang kelima
bahwa jemaat-jemaat itu diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Setelah dari Makedonia, Paulus berangkat ke Filipi. Di Filipi, Paulus itu berjumpa dengan 2 orang perempuan yang akhirnya mereka mengalami perubahan hidup. Mereka alami sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Yang pertama yaitu Lydia. Dicatat di ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di sana berbicara tentang perempuan yang bernama Lydia. Di sini dikatakan dia ini sering ada di tempat sembahyang Yahudi. Dan ternyata di situ juga perjumpaan Rasul Paulus bersama dengan Lydia. Lydia ini terkenal sebagai, kalau orang sekarang katakan businesswoman. Businesswoman ya. Seorang wanita yang punya karir dan karirnya itu punya bisnis dan bisnisnya itu luar biasa di zaman dahulu, terkenal dengan kain ungu. Jadi ternyata kain berwarna ungu itu bukan identik dengan warna janda, nggih Bapak Ibu. Jadi kalau lihat ada orang pakai baju warna ungu, warna janda. Lah yang pakai masih belum menikah, masa udah dibilang warna janda. Enggak kayak gitu. Lydia adalah orang yang dikatakan dia adalah seorang pengusaha kain ungu. Dan di saat dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus, di saat dia mendengarkan firman Tuhan, dia buka hatinya buat firman Tuhan. Di situ Tuhan bekerja. Dan Tuhan pakai Lydia menjadi penopang buat pekerjaan Tuhan yang ada di Filipi. Luar biasa ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Yang terpenting apa? Buka hati buat Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, Paulus akhirnya berjumpa juga dengan seorang perempuan yang dikatakan dia adalah seorang petenun yang di dalam hidupnya itu dihinggapi roh tenun. Apa sih tenun? Tenun adalah proses meramalkan atau mencoba meramalkan masa depan menggunakan sarana yang penuh dengan tahayul. Bapak Ibu pernah ke peramal? Pernah ke peramal? Puji Tuhan, jemaat GPD Theophilus untuk meramalkan masa depan. Gak usah datang ke peramal, nggih. Bayar. Saya mau katakan bayar, eman-eman gitu ya. Pakai buat pendidikannya anak-anak itu sangat berguna. Kalau Bapak Ibu mau meramalkan masa depan, saya mau katakan masa depan kita Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Amin. Asalkan hidup dekat dengan Tuhan, kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Gak usah nanya, anak mau manten nanya hari baik. Firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, semua hari baik, amin. Yang gak baik itu cuma harimau. Semua hari baik, amin. Jadi kalau ada yang mau menikahkan anak atau buat hajatan, mau nanya hari. Kalau nanya hari kalau ada yang tanya hari, hari apa yang baik? Hari apa yang baik? Saya bilang hari Senin, Selasa sampai Minggu. Itu semua hari baik. Karena di dalam Tuhan semua hari baik. Ketika dia melakukan penciptaan, sampai dikatakan apa yang Tuhan buat sungguh amat baik. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika wanita yang dikatakan dia ini dirasuki dengan roh tenun, pekerjaannya itu meramalkan masa depan. Kalau saya lihat di sini, saya bilang saya tidak bisa meramalkan masa depan Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara semua punya masa depan yang pasti. Yang penting hidup kita selalu dekat dengan Tuhan. Nah selanjutnya kita akan melihat di sini bahwa apa yang menyebabkan Paulus dan Silas itu sampai masuk dalam penjara. Dan di dalam penjara mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Ternyata wanita yang selalu dihinggapi oleh roh yang dikatakan roh tenun. Ini selalu mengikuti Paulus dan Silas di dalam pemberitaan Injil. Dan ketika itu juga di ayatnya yang ke-18 dikatakan hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ternyata Paulus itu merasa terganggu dengan wanita ini. Dan akhirnya dikatakan firman Tuhan, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Ayatnya yang ke-18 dikatakan, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu dari perempuan itu. Bapak Ibu Saudara,
kita lihat kuasa nama Yesus begitu luar biasa. Iblis takluk, iblis tunduk, iblis dikalahkan oleh kuasa dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada satu kuasa yang dapat mengalahkan nama Yesus. Hanya Yesus yang mempunyai segala-galanya. Nah, akhirnya masuklah di ayatnya yang ke-19 Bapak Ibu. Ternyata wanita ini itu punya majikan. Jadi dia itu istilahnya kayak sekarang itu kalau ada banyak YouTuber yang kita taunya kayaknya dia kerja sendiri. Ternyata enggak. Dia itu ada di bawah satu, mungkin saya langsung ngomong agensi apa segala macam ya. Ada orang mungkin kelompok orang yang punya pekerjaan seperti itu. Nah, wanita ini dia punya majikan-majikan. Majikan-majikannya ini mendapatkan hasil dari ketika orang-orang datang meminta diramalkan. Ada yang setelah diramalkan kan ngasih tuh uang. Jadi tuan-tuannya ini ketika tahu bahwa wanita ini sudah tidak lagi dihinggapi roh tenun, roh peramal, roh yang ada di dalam hidupnya sudah diusir di dalam nama Tuhan Yesus oleh Rasul Paulus. Di ayatnya yang ke-19 berkata, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat hak penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi latar belakang kenapa Paulus dan Silas itu sampai dimasukkan ke dalam penjara. Dan Bapak Ibu, kalau lihat di sini, Paulus dan Silas masuk di dalam penjara, itu sebenarnya bukan satu kesalahan yang diperbuat oleh mereka. Tetapi di saat mereka memberitakan firman dan mengusir roh jahat, ternyata karena ada orang-orang yang tidak senang, majikan dari perempuan ini tidak senang karena tidak mendapat penghasilan lagi. Akhirnya terjadilah juga yang namanya fitnaan. Di ayat 20 dikatakan, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Padahal dikatakan bahwa Paulus pun adalah orang Romawi. Dan kalau Paulus mau dihukum, masukkan di dalam penjara. Sebelum orang dimasukkan di dalam penjara, pasti orang itu dulu diadili, ditanyakan dan segala macam. Sampai akhirnya nanti kalau Bapak Ibu membaca di ayatnya yang ke-35 sampai dengan 40, ternyata akhirnya tidak ada kesalahan yang didapati dari Paulus dan Silas. Tapi kenapa mereka dimasukkan dalam penjara? Dan di dalam penjara ada pujian, ada doa, ada penyembahan yang dinaikkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dimasukkan di dalam, sebelum dimasukkan di dalam penjara, jelas sekali Alkitab berkata bahwa Paulus dan Silas itu mereka ditangkap lalu diseret, dipermalukan. Setelah itu di ayat selanjutnya berkata, ayatnya yang ke-22, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Bapak Ibu, pakaian berbicara tentang kehormatan. Berbicara juga tentang harga diri. Tidak ada kesalahan yang dilakukan, tetapi mereka alami hal ini. Kalau mungkin kita diperhadapkan sama halnya dengan yang Paulus dan Silas alami. Kira-kira kita kuat gak Bapak Ibu Saudara? Kuat gak Bapak Ibu Saudara? Kalaupun kuat, saya pasti kekuatan itu datang dari Tuhan. Kalau kuat itu datang semua daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya pakaian mereka dikoyakkan dari tubuh mereka. Tetapi firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-23, mereka itu berkali-kali didera, mereka berkali-kali dianiaya, dan akhirnya apa? Mereka akhirnya dilemparkan ke dalam penjara. Dan kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya di ayat ke-24 dan 25. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kalau kita ada di dalam tekanan, mungkin sama seperti Paulus dan Silas.
Saya pastikan mungkin banyak dari kita tidak kuat kalau kita tidak hidup di dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan di sore hari ini kembali mengingatkan kita bahwa dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaannya, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, selalu melekat di hatinya Tuhan, dia akan menghidupi penyembahan. Dimanapun dia berada, penyembahan itu akan selalu naik. Puji-pujian itu akan selalu naik di hadirat Tuhan. Dan puji-pujian itu tidak dibatasi oleh apapun. Bapak, Ibu, Saudara, penjara pada zaman dahulu itu terkenal bukan seperti penjara-penjara sekarang, tetapi penjara di bawah tanah. Tidak terlihat. Tidak terlihat Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi ketika pujian dinaikkan, ketika ada doa dan puji-pujian, ada penyembahan yang dinaikkan. Saya mau katakan, mau di bawah tanah, mau tidak terlihat oleh mata, maupun dibentengi dengan hal-hal yang secara manusia tidak mungkin seseorang bisa lepas. Ketika pujian, doa, penyembahan dinaikkan, di situ akan terjadi mujizat yang luar biasa. Kenapa? Karena ada kuasa di balik penyembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang yang memulai hidupnya, memulai harinya, mungkin dengan banyak hal. Tetapi saya mau ingatkan kita lewat firman Tuhan. Mari mulailah setiap hari kita, awali hari kita di dalam doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita melekat kepada Sang Pemilik hidup ini, kita melekat kepada Sang Empunya langit dan bumi, kita melekat kepada pribadi yang berkuasa. Bukankah kita akan menjadi orang yang kuat? Bukankah jawaban-jawaban dari setiap apa yang kita alami akan kita terima? Ada jalan keluar. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan melihat hal yang terjadi kepada orang yang menghidupi penyembahan. Kita akan melihat di sini hal yang terjadi pada orang yang menghidupi penyembahan yang pertama, yaitu yang terjadi itu adalah pembebasan. Kisah Rasul pasal 16, kita tidak akan jauh-jauh dari Kisah Rasul pasal 16. Saya mengangkat ini di dalam Perjanjian Baru, bagaimana kuasa di balik penyembahan itu begitu luar biasa. Itu sebabnya kalau kita datang kepada Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan, kita mau menghimbau buat kita semua, kasih yang terbaik kepada Tuhan lewat setiap pujian kita kepada Tuhan, puji-pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, tepuk tangan kita kepada Tuhan, enggak rugi, amin. Jangan medit loh Bapak Ibu kepada Tuhan. Lah Tuhan gak pernah medit loh sama kita. Lah kebangetan toh. Lah sing empunya hidup ngomong, lele. Lah uripmu wis takei opo-opo sing. Mohon maaf kalau bahasa Jawa saya itu belepotan, bahkan gak jelas ya. Saya mau berusaha. Wis takei semuanya, takei lah. Nyanyi kok ya. Telinganya sendiri lo nggak dengar, kipi itu. Bapak, Ibu, Saudara, telinga sendiri nggak dengar waktu kita nyanyi. Gimana pujian kita, penyembahan kita alami kuasa. Gimana setiap pujian kita orang lain mendapat hal-hal yang luar biasa, terberkati dengan keberadaan kita. Kali ini kita akan melihat begitu luar biasa kuasa di balik penyembahan. Jangan pernah menganggap remeh yang namanya penyembahan. Kenapa? Ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita, firman Tuhan di minggu pertama berkata, Allah bersemayam di atas pujian umatnya, amin. Ketika Allah bersemayam di atas pujian umatnya, katakan ada beberapa poin yang Bapak Gembala berikan. Salah satunya yaitu Allah bertindak sebagai seorang prajurit yang siap berperang. Apapun masalah kita semua beres ketika Tuhan menjadi prajurit siap berperang menggantikan kita. Itu yang akan kita alami. Dan semuanya akan beres ketika Allah bertindak sebagai mempelai pria yang selalu mendampingi kita dimanapun kita berada. Kenapa? Karena dia Allah Immanuel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat di sini. Begitu luar biasanya ketika pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan.
Firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-26, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali, sampai pondasi penjara itu pun turut bergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Pujian penyembahan ketika dinaikkan, hadirat Tuhan turun. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Allah bekerja. Tidak ada yang dapat menghalangi hadirat Allah bekerja. Bagi manusia, gak mungkin terjadi gempa bumi yang dahsyat. Itu mungkin peristiwa alam. Tetapi selanjutnya dikatakan, sampai pondasi penjara itu pun turut bergoncang. Semua pintu penjara dikatakan terbuka. Wah, para narapidana, saya pastikan kalau penjara yang di dekat alun-alun itu, kalau pas ada gempa bumi, terus penjaranya itu pintu-pintunya semua terbuka, dan pastinya orang-orang pun akan sampai dikatakan pondasi penjara itu turut bergoncang ya. Pasti sudah bingung bagaimana cara menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi dikatakan luar biasanya, sekalipun pintu penjara terbuka, Paulus dan Silas itu tidak lari. Biasanya orang, wayahe metu, wayahe bebas, ada sorak kegirangan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini. Yang kita mau perhatikan, apa sih maksud dari firman Tuhan di sore hari ini? Yang terjadi di ayat 26 ini akibat dari ada pribadi-pribadi yang kira-kira dikatakan tengah malam. Mereka itu tidak tinggal di dalam kekecewaan. Mereka tidak tinggal di dalam keputusasaan, menerima keadaan begitu saja. Tetapi ada pribadi-pribadi yang tahu bahwa Tuhan itu berkuasa melakukan segala perkara. Tuhan itu berkuasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga ketika ada di dalam tekanan, mereka tetap terus memuji Tuhan. Tengah malam mereka tidak pakai rebahan saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat orang yang kakinya dibelenggu, sanggup gak sih untuk menaikkan pujian? Ketika saya bertanya mungkin kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dihimpit dengan satu tekanan, rasanya Bapak Ibu Saudara tidak kuat, ada masalah yang datang, yang Bapak Ibu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, itu datang dan rasanya hebat sekali. Bapak Ibu tidak sanggup untuk berdiri pun tidak sanggup. Saya mau katakan dan saya mau bertanya di sore hari ini, masih sanggupkah Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan? Masih sanggupkah kita menjadi seorang penyembah yang tetap terus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Ketika kita bertindak sebagai seorang penyembah, apapun keadaannya, saya mau katakan, kalau mungkin usaha kita kayaknya semua jalan tertutup. Setiap apa yang kita buka kayaknya jalan tertutup. Saya mau katakan lewat firman Tuhan. Ketika doa pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan sanggup membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan sanggup membuka. Bahkan bukan hanya pintu yang tertutup yang Tuhan buka. Tetapi setiap rantai-rantai yang membelenggu hidup kita selama ini. Mungkin itu kita dibelenggu dengan keputusasaan. Kita dibelenggu dengan kekecewaan. Kayaknya tidak ada harapan. Kayaknya habis sudah, tidak mungkin. Saya mau katakan lewat firman Tuhan. Saat pujian penyembahan dinaikkan. Di situ kuasa Allah bekerja. Dan yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Amin. Itu terjadi. Itu dialami Paulus dan Silas, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika penyembahan dinaikkan, tidak ada yang dapat membatasi kuasa dan hadirat Allah bekerja. Di saat penyembahan dinaikkan, di situ ada jalan keluar. Dan setiap hal yang membelenggu hidup kita akan dilepaskan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tiap pagi, mari naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan.
Kita awali hari kita dengan pujian penyembahan. Dan akhiri perjalanan hidup kita di hari yang Tuhan berikan. Dengan apa? Menaikkan syukur kepada Tuhan. Di pagi hari kebiasaan orang, mohon maaf kalau mungkin itu tidak menjadi kebiasaan, saya mohon maaf. Tapi kebanyakan orang tiap pagi ketika bangun pagi yang dicari lebih dulu apa? Kalau ibu-ibu biasanya dicari sendalnya. Kalau anak muda biasa yang dicari apa? Handphonenya, di mana handphonenya? Kalau bisa scroll gitu, itu yang dicari. Tapi hari ini saya mau mengajak kita semua. Ketika kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Itu bukan karena kita supaya kita di hari ini diberkati. Saya mau katakan kalau kita bangun di pagi hari. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Makanya mungkin bisa kita di pagi hari kita mau katakan. Mas Horas boleh musiknya agak kuat ya, saya mau nyanyi. Kasih naik lagi. Saat indah ku berhadapan denganmu. Coba mulai pagi hari kita datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bapak Ibu, refnya pun berkata, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan ada kekudusan Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati Bapak Ibu, ketika saya bersama dengan suami, memang anak-anak belum kami bisa ajak untuk doa pagi. Ketika kami terus bangun hubungan dengan Tuhan di tiap pagi, kami merasakan apapun yang terjadi rasanya kayak banyak hal yang terjadi, tekanan datang, persoalan datang silih berganti. Tetapi ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, hadirat Tuhan itu memberikan kekuatan untuk kita dapat melalui hari demi hari yang Tuhan berikan. Tiap hari, mari bangun pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang rugi. Kekudusan Tuhan pun akan memenuhi perjalanan hidup kita. Dan hari yang akan kita jalani, kita akan merasakan damai sejahtera terus ada menyertai hidup kita. Bahkan kalau Bapak Ibu berkata, kok kayak gak ada jalan. Kayaknya gak mungkin. Di dalam Tuhan itu ada kepastian. Di dalam Tuhan itu ada jawaban Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan kalau kita datang menyembah kepada Tuhan kita. Bahkan firman Tuhan pun berkata bahwa seorang penyembah itu tambah hari hidupnya akan semakin tambah serupa dengan Tuhan. Sama yang disembah. Kalau hidup kita semakin hari semakin serupa dengan yang disembah. Bukankah Tuhan juga berkata bahwa Tuhan itu memberikan kuasa dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman ada pujian pun berkata. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kita pulang dari sini kita di gereja. Ya,
kita nyanyi-nyanyi. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Bahkan refnya apa ya? Refnya, boleh tolong saya refnya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku. Ketemu orang di jalan, atau mungkin kita diserempet langsung ngomong gimana? Alah, Bapak Ibu respon orang yang menyembah Tuhan ketika ada apapun, dia tidak mudah menyerah. Amin. Apa yang dikatakan ku diberi kuasa itu kita mau pakai. Kenapa? Kalau kita pakai kuasa yang Tuhan berikan, ada kemenangan terjadi. Amin. Kemenangan terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau mungkin hari-hari ini kita berpikir bahwa tidak ada jalan terbuka, tidak ada jalan yang rasanya tidak ada lagi tempat kita mau berharap, boleh tolong kunci C. Ada pujian berkata, saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Bapak Ibu, Yesus ada di sana. Di mana? Dalam setiap doa, pujian, penyembahan kita. Tidak ada jalan terbuka, tetapi ketika Yesus ada di sana, di setiap pujian penyembahan kita, ada jawaban yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Bahkan mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang seperti penulis lagu ini katakan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Katakan siapa yang ada di sana? Dia berikan apa kepada Bapak Ibu Saudara? Dan memberiku jawaban. Sama-sama katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Dan itu kita akan temui ketika kita menjadi penyembah-penyembah yang menghidupi penyembahan. Dan kita menjadi penyembah-penyembah yang menyembah roh, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebabnya tiap hari bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih hari lebih dekat. Di situ kita akan merasakan tidak ada yang tidak dapat dibuat oleh Tuhan. Di mana ada penyembahan, di situ hadirat Tuhan bekerja. Di mana ada penyembahan, di situ kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Di situ terjadi pembebasan, di situ terjadi kemenangan. Apapun tekanan yang Bapak Ibu sedang alami, firman Tuhan katakan di sore hari ini, terjadi pembebasan. Ada jalan keluar, ada solusi. Setiap rantai-rantai yang membelenggu Bapak Ibu, semua dilepaskan oleh Tuhan. Hiduplah dan jadilah orang yang menghidupi penyembahan. Yang kedua, poin yang kedua, hal yang terjadi ketika kita menghidupi penyembahan yaitu ada hati yang dipulihkan. Kisah Rasul pasal 16 ayat 27 sampai dengan 34 di sana berbicara ketika gempa bumi yang begitu dahsyat terjadi. Dan saya percaya itu bukan hanya terjadi di penjara saja, tetapi dikatakan di sini
Ketika itu terjadi, di ayatnya yang ke-27 sampai 34 di sana bercerita Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa ketika kepala penjara itu terjaga, kaget, tengah malam, gempa bumi, dia terjaga, wah pintu semua terbuka. Bingung dia, dalam ketakutan dia, dalam keputusasaan. Akhirnya firman Tuhan juga berkata bahwa dia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Apa yang ia lakukan? Ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Dari poin yang atau ayat yang ke-27 di sini kita melihat bahwa fakta kenyataan yang terjadi bahwa ketika gempa bumi yang dahsyat menimpa atau terjadi, semua pintu-pintu penjara terbuka. Pasti yang ada di dalam pikiran dari kepala penjara ini, wah seluruh napi keluar, seluruh orang-orang tawanan keluar. Akhirnya supaya tidak takut menanggung malu. Di sini firman Tuhan berkata ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Bapak Ibu, dari ayat 27 ini saya mau bawa kita kepada kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala ada banyak hal yang datang silih berganti dalam hidup kita. Kejadian demi kejadian seakan-akan mengejutkan kita. Wah, kok ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Dan akhirnya kita lihat tidak mungkin ada harapan. Tidak mungkin ada jalan keluar. Dan mungkin kita sama seperti kepala penjara ini. Kehilangan harapan. Dia mau mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Bunuh diri. Mungkin ada dari kita yang mungkin karena saking terperuknya dengan keadaan. Akhirnya mau mengambil satu keputusan. Sudah saya akhiri hidup saya saja. Saya mau katakan Bapak Ibu. Kalau orang yang hidup di dalam penyembahan. Hidupnya itu akan dekat, dia tahu bahwa kehidupannya itu selalu dijaga oleh Tuhan. Hidup kita itu selalu ada di dalam pengawasannya Tuhan. Hidup kita ini berharga. Hidup kita ini berharga. Bahkan dikatakan kita ini seperti biji matanya Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada kotoran yang akan masuk di dalam biji mata kita dengan begitu saja. Ketika mau masuk ada hal-hal yang akan ada, beberapa hal yang akan melindungi mata kita dari kotoran, binatang yang akan masuk. Demikian juga ketika Allah menjaga kita. Allah yang bersemayam di atas pujian penyembahan kita. Dia bertindak sebagai seorang bapa yang melindungi anak-anaknya. Di situ kita akan melihat tidak ada seorang bapa. Tadi anak dari Bapak Gembala kami sempat ngomong ya. Kalau minta sama Bapak itu, Papa itu selalu kasih yang terbaik. Nggak lihat harganya, mohon maaf ya Om Evar, Tante Sunme. Tapi kalau Mama itu selalu lihat harganya, mohon maaf ya Tante. Ya saya juga kayak gitu, ternyata perempuan itu lebih ke arah melihat segala sesuatu itu fungsinya untuk apa ya. Tapi ternyata suruh saya bilang begini, di situ ada suami saya bilang begini. Bapak yang baik selalu memberikan pemberian terbaik kepada anak-anaknya. Dia tidak akan melihat harganya, tetapi itu bentuk kasihnya kepada anaknya. Jadi kalau mungkin dikasih dengan harga yang mahal, bersyukurlah. Gitu, bersyukur. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena suami saya juga kayak gitu kalau sama anak-anak. Lihat mainan, walaupun mungkin di rumah begitu ada hal yang mungkin kurang ya, mohon maaf, mungkin kurang. Tapi kalau anaknya sudah minta sesuatu, mau mahal sekalipun bakal dibelikan. Kalau saya itu masih lihat, saya lihat harganya. Benar nggak ibu-ibu? Oh tidak ada, ternyata cuma saya ya yang kayak gitu ya. Ibu-ibu di sini nggak ada ya yang kayak gitu ya. Kalau beli sesuatu itu lihat harganya dulu, cek harganya. Apalagi kalau pergi kemana gitu, yang dilihat itu harganya. Berapa? Aduh, lihat yang lain sampai anaknya minta itu, gitu. Kalau ibu itu ternyata masih banyak teganya ya. Kalau bapak ternyata itu nggak tegaan sama anak. Amin bapak-bapak. Oh nggak ada ternyata bapak-bapak di sini juga tegaan ya gitu ya sama anaknya ya. Gitu ya, tegaan juga ya sama anaknya. Anaknya minta apa gitu. Makanya benar ya firman Tuhan berkata bahwa bapak yang baik itu dia akan ketika anaknya minta roti, dia tidak akan pernah memberikan batu kepada anaknya. Tetapi dia berikan roti. Luar biasa ketika
kita datang kepada Bapa, Sang Empunya hidup kita, bukankah Dia akan memberikan pemberian-pemberian yang terbaik untuk kita semua? Kita datang dalam setiap pujian penyembahan kita lihat hati yang hancur itu dapat dipulihkan. Kepala penjara ini hatinya hancur. Dia begitu ketakutan, saking ketakutannya dia hendak bunuh diri. Oh, tidak mungkin. Tetapi ketika dia hendak bunuh diri, Paulus berseru kepadanya dengan suara yang nyaring. Jangan, dikatakan di sini di ayatnya yang ke-28, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu akhirnya menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Di sini menandakan apa? Ucapan syukur yang keluar dari seorang yang hidupnya sudah diselamatkan, yang menerima kasih karunia. Dia tersungkur. Saya tahu bahwa kalau lihat dari sini, dia bukan tersungkur berterima kasih menyembah kepada Paulus dan Silas, tetapi dia berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan akhirnya ketika hatinya dipulihkan dari keadaan yang dia sudah putus asa, kehilangan harapan, hati yang dipulihkan identik dengan apa? Di situ ada kegembiraan. Di ayatnya yang ke-20, ayatnya ke-34 dikatakan, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kita lihat ketika hati kita dipulihkan, ada kegembiraan, ada sukacita. Kita mau berjalan bersama dengan Yesus sekalipun melalui lembah kekelaman. Kita tidak takut dengan apapun juga. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Selanjutnya poin yang ketiga dikatakan apa yang terjadi pada orang yang hidupnya menghidupi penyembahan, yaitu terjadi keselamatan atau keselamatan dinyatakan. Di ayatnya 29 sampai 33 di sana berkata bahwa kepala penjara itu menyuruh setelah dia suruh membawa suluh mencari kebenaran, benarkah Paulus dan Silas ini masih ada? Akhirnya yang terjadi selanjutnya dia bertanya kepada Paulus, apa yang harus saya perbuat? Ayatnya yang ke-30 berkata, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah itu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dibaptis. Kita lihat ketika pujian penyembahan dinaikkan. Bapak Ibu Saudara, keselamatan dinyatakan kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Amin. Ada berapa banyak dari hidup kita gumuli orang-orang terdekat dalam hidup kita. Supaya mereka pun juga percaya pada Tuhan. Saya mau katakan jangan pernah menyerah dengan keadaan. Lakukan terus. Apa yang kita lakukan Tuhan selalu lihat. Dan Tuhan peduli. Lihat Paulus di dalam pemberitaan Injil. Dia memberitakan Injil dengan tujuan supaya jemaat-jemaat itu makin kuat, makin diteguhkan dalam iman. Dan mereka makin bertambah besar jumlahnya. Berbicara tentang bertambah besar jumlahnya di sini berbicara tentang banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain apa Bapak Ibu Saudara? Dalam hidup ini kalau kita sedang menggumuli mungkin suami kita, istri kita, anak-anak atau orang-orang yang ada di sekitar kita untuk percaya pada Tuhan. Tetaplah gumuli itu di dalam setiap doa dan naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan sanggup membuka hati dari setiap orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan tidak akan berlalu begitu saja. Tapi firman Tuhan itu akan mengubahkan pribadi lepas pribadi. Dan mereka pun juga akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu.
Kuasa di balik penyembahan yang kita angkat hanya di pasal 16 ini saja dari kitab Perjanjian Baru. Ada masih banyak kuasa di balik penyembahan yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Mungkin sore hari ini kita bertanya, gimana sih caranya untuk kita datang menyembah sama Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita itu bisa menyembah Tuhan? Caranya gampang. Yang pertama, saya mau katakan, carilah Tuhan. Terus cari Tuhan. Di kapan? Tiap saat cari Tuhan. Tiap waktu cari Tuhan. Kenapa? Karena ternyata ada saat Tuhan itu sudah tidak berkenan ditemui. Kenapa? Tuhan sampai katakan, ini saya udah jijik. Bau korban bakaranmu saya udah jijik. Sudah tidak berkenan ditemui. Selagi Tuhan masih berkenan ditemui. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Biasanya kalau orang yang pacaran, waktu pacaran mudah-mudahan sampai nikah pun istrinya itu kalau tidak kelihatan sehari aja masih dihubungi. Amin. Yang sudah menikah. Kalau yang masih pacaran, biasanya kalau yang masih pacaran, kalau dulu mungkin zamannya Pak Henry nggak ada itu ya, handphone-handphonean sama Tante Kiki ya, gitu ya, gitu nggak ada. Biasanya dulu pakai surat menyurat gitu ya, surat menyurat, tunggu waktunya itu lama sekali. Kita mau cari untuk ketemu kayaknya susah banget. Sekarang anak muda kalau belum dihubungi dalam satu hari, yang cewek itu biasanya, aduh dia ngapain sih? Yang cowok saking pengen dapati ceweknya, dia akan lakukan banyak cara. Ditanya, sudah makan? Kamu ngapain? Dicari terus. Benar enggak yang anak muda? Oh enggak ada yang membenarkan. Berarti di sini itu ya, bicaranya dari mata langsung ke mata begini ya. Enggak ada, tidak ada. Jadi kayak nyanyiannya siapa itu? Hah? Nyanyiannya siapa? Dari mata ketemu mata gimana? Mau bicara gimana? Mungkin ya. Kayak gitu. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Setelah kita cari Tuhan, tiap hari ayo tanya. Nah, kayak kita bangun hubungan tuh dengan pasangan kita. Kita kan akan terus tanya ya, sudah dicari, sudah dapat, kita tanya terus. Orang yang bangun hubungan terus tidak ditanya, itu bukan bangun hubungan. Kalau kita cari Tuhan, supaya kita, bagaimana cara kita bisa menyembah Tuhan? Tanya Tuhan. Dalam segala hal libatkan Tuhan. Kita mau tanya, kalau kita dalam pacaran kita nggak pernah nanya, kita dibilang apa ya, cowok atau cewek yang apa ya, nggak romantis atau apa ya, apa bahasa kerennya sekarang ya. Tapi biasanya anak-anak sekarang enggak kok, nanya terus, sampai tiap malam kalau bisa, di mataku ada kamu, di dompetku ada kamu, di HPku wallpapernya ada kamu, gitu ya, semuanya. Nggak ada yang tahu lagunya, cuma Om Hendri kayaknya yang tahu lagunya ya. Mohon maaf Om. Bapak Ibu Saudara, kita tanya Tuhan, dalam segala hal tanya sama Tuhan. Saat kita tanya Tuhan, berarti kita libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Apapun itu kita tanya sama Tuhan. Waktu kita tanya sama Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam segala hal. Percayalah, tidak ada perkara yang mustahil. Semuanya pasti beres. Amin. Sekalipun berat untuk dilalui, tapi Tuhan memampukan kita semua. Dan yang terakhir dikatakan, bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Kita bisa menyembah Tuhan, yaitu teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada banyak hal yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Apapun rahasia Tuhan akan diberitahukan kepada kita. Saya ingat kisah Abraham ketika dia menjadi penyembah. Dia orang pribadi yang suka menyembah Tuhan. Ketika Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan itu sampai nggak tega, nggak ngomong sama Abraham. Tuhan akhirnya apa? Karena Abraham ini dekat, melekat di hatinya Tuhan. Semua rahasianya diberitahukan kepada Abraham. Abraham, saya hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena kejahatan manusia di sana begitu jahat. Akhirnya Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Di sini yang jadi titik poin kita, bahwa bagaimana cara kita menyembah, teruslah berjalan dengan Tuhan. Lakoni selalu, ada pujian, ngelakoni sing dadi kersane. Mas rasanya nggak tahu gitu. Aku wis nggak rewel, ku
Gusti, aku wis ngarewel Gusti, ngelakoni sing dadi kersane. Lakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan, berjalan bersama Tuhan dan lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Di situ kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Bahkan di balik setiap apa yang kita naikkan, pujian penyembahan kita akan melihat kuasa Tuhan terus bekerja. Dan di situ akan terjadi yang namanya pembebasan, ada hati yang dipulihkan, ada keselamatan. Jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Tuhan sangat disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kita. Jadilah penyembah-penyembah yang selalu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saat penyembahan dinaikkan, saat pujian penyembahan dinaikkan, pujian merupakan salah satu ekspresi dari penyembahan kita. Saat penyembahan kita naikkan kepada Tuhan, hadiratnya turun di dalam setiap pujian kita. Dia bersemayam di atas pujian kita. Di situ kita akan melihat Allah yang bersemayam. Dia akan bertindak sebagai seorang prajurit. Dia akan ganti berperang. Dia akan ada di posisi bagian depan. Setiap peperangan-peperangan hidup kita hari-hari ini. Peperangan itu mungkin masalah hidup kita. Yakinlah Bapak Ibu tidak sendiri. Allah yang bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kita. Dia Allah yang akan bertindak menjadi seorang prajurit yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Dan kemenangan itu terjadi saat ini ketika menyembah Tuhan. Ketika kuasa Allah bekerja, kemenangan terjadi di tempat ini. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia Tuhan lewat setiap penyembahan kita. Karunia-Mu Bapa, oh kekuatanku, kekuatanku hanya ada dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Yesusku hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini. Mari Bapak Ibu Saudara yang yakin Tuhan hadir saat ini dalam setiap penyembahan kita. Nyatakan kepada Tuhan setiap penyembahan kita. Ketika Tuhan hadir, ada kuasa yang tidak terbatas. Haleluya. Ada kemenangan terjadi ketika Tuhan hadir. Oh haleluya. Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Setiap nafasku, setiap jiwaku mampu. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar Yesus. Oh haleluya. Hatiku menyembah. Katakan Engkau Allah yang besar. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
terjadi pembebasan, terjadi keselamatan sore hari ini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Pembebasan, pembebasan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Bersemayamlah di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Teguhkan firman itu di dalam kami. Agar kami umat-umat-Mu jemaat GPDI Theophilus menjadi penyembah yang benar di hadapan Kau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kesempatan ini saya mengundang Saudari Yanti untuk maju ke depan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan tangan kita. Kita support hamba Tuhan ini di dalam doa. Hari Senin, Yanti akan mengikuti pendidikan di Sekolah Alkitab Batu. Selama bertahun-tahun telah membantu pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Banyak sekali yang diperbuat oleh kedua tangannya sehingga pekerjaan Tuhan mengalami kemajuan. Dan apa yang kita bisa balas Bapak Ibu? Doa kita sangat penting untuk menyupport hamba Tuhan ini. Dimanapun dia berada saat mengikuti pendidikan, Tuhan beserta, Tuhan melindungi, dan dia menjadi berkat nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya mengundang Pak Edi untuk maju ke depan untuk mendoakan Saudari Yanti. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari jemaat Tuhan mengarahkan tangan kita kepada Saudara Yanti. Haleluya, haleluya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Buat setiap kebaikan yang sudah Kau nyatakan atas hidup kami. Sore hari ini kami bersepakat Tuhan berdoa buat saudara kami Nurianti. Kau sudah panggil hidupnya untuk melayani-Mu Tuhan. Kau panggil kehidupannya untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan saat ini bertelur di kaki-Mu Tuhan. Kalau Kau sudah menolong selama pelayanan di tempat ini. Dan kalau besok akan melanjutkan studinya di kelas 2 di Sekolah Alkitab Batu. Mari Tuhan, biar tangan kasih kemurahan-Mu mengerjakan hidupnya. Di dalam nama Yesus, kekuatan, kesehatan, roh hikmat yang daripada surga. Terlebih rohnya boleh terus menyala-nyala dalam melayani Engkau. Sehingga sementara ada pendidikan di SAB Batu Malang Tuhan. Engkau akan bela, Engkau akan sertai. Sehingga keberadaannya di Sekolah Alkitab Batu, nama Tuhan juga dipermuliakan Tuhan. Tuhan tolong jagai, lindungi, sertai Tuhan. Sehingga Tuhan, saudari kami Nurianti, boleh Engkau pakai seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus tinggal di dalam kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami, doa 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau keselamatanku, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatan, Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku. Berikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.